bijinya yang warnanya biru metalik itu. Dua nih, kecil-kecil tapi matang sempurna. Alhamdulillah. Nah, ini daun jeruknya saya pakai untuk... Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Ini adek sama kakak. Mana kakak? Sunflower. Kita mau nyemai biji sunflower. Kita habis selesai jemur pakaian di halaman. Halamannya double fungsi ya. Selain sebagai halaman juga sebagai jemuran. Mana? Coba sini bijinya, Nak. Bagus. Jadi kita hari ini mau ini ya, nyemai sunflower mix. Ini mau kita semai langsung di raised bed. Jadi kita mau coba semai sunflowernya itu langsung di raised bed yang media tanamnya itu hampir 90% isinya sekam. Kita coba aja ya nanti berhasil atau enggak. Nah, ini update pohon kari sama pohon salam. Setelah seminggu dipindahin, mereka masih bisa bertahan dengan baik ya, walaupun media tanamnya 90%-nya sekam. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan baik. Kita mau nyemai. Aku mau yang warna merah. Si Ade ngapain sayang? Ini ya, ini biji sunflowernya, ini yang mix. Udah azan, jadi kita cepet aja ya. Jadi ini bijinya tinggal kita masukin ke sekam langsung seperti ini. Nanti akan saya update ya kalau sudah tumbuh. Kalau udah dimasukin bijinya tutup lagi. Tuh gitu, gampang. Ini ada pohon pisang atau blood banana yang variegata merah. Semenjak saya pindahin ke raised bed, dia langsung keluar daun baru. Terus ini ada kemangi, tapi kemangi yang jenis surawung yang wanginya itu lebih soft. Dan ini sama tetangga ditanemin pohon buah naga yang merah ya. Ini ada bunga telang numbuh sendiri. Di sini tuh telang udah mirip gulma ya, saking bijinya bertebaran di mana-mana. Siapa yang masih suka curhat selalu gagal stek cincau jelly. Ini saya stek cincau jelly, alhamdulillah berhasil. Nanti saya simpen linknya di description box gimana cara stek cincau jelly supaya bisa berhasil. Kalau ini bayam numbuh sendiri. Dulu sempat tanam terus gagal. Terus sekarang malah numbuh sendiri. Ini biasanya disebut bayam rojo kalau di sini. Jadi dia itu biasanya dipanennya tuh dipetik bukan dicabut. Dan ukuran daunnya itu besar banget. Nanti bisa lebih besar daripada ini ukuran daunnya. Kalau di rumah sahabat namanya apa tuh? Ada stroberi mateng. Ya, ada kucing tuh. Ini mau metiknya gimana, susah. Ade turun dulu ya. Ini stroberi yang California. Ada bunga California. Nih, bunga aja tuh. Udah matang banget nih, udah lembek banget. Dua nih, kecil-kecil tapi matang sempurna. Alhamdulillah. Iya, ini besar bunga. Ya, bismillah. Ih, manis loh. Manis loh, Kak. Iya. Hei, Nono ya. Hei, nyabutin. Apa itu? Ade jangan dicabutin ya, Nak. Gak boleh ya. Nah, terus ini kabar semaian selada romaine yang waktu itu saya videoin dari mulai semai sampai udah siap pindah tanam seperti ini. Ini udah super mepet-mepet banget ya, nggak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi ini sebagian udah saya pindah tanam, udah saya sebar di sepanjang raised bed. Nah, jadi ini baby seladanya tuh.
udah saya pindah tanam ya, udah saya pencarin supaya bisa tumbuh gede. Kenapa? Main. Nah, gini nih Bun nih. Apa main? Nggak boleh main sayang. Kan ini lagi main sama mama. Gak mau main sama mama. Kok gitu? Capek, Ma. Nih, kalau punya anak beranjak gede gini ya. Mintanya main terus. Ampun deh. Ih, malu lihat. Hai sahabat berkebun, bilang. Hai. Hai, bilang dulu hai sahabat berkebun. Bilang Bun. happy gardening. Ini lagi gemburin tanah. Kita mau pindahin selada Romania ke sini. Karena di sana udah terlalu penuh. Jadi ini kita pindahin ke sini ya. Ini pohon tomat nih, pohon tomat tuh sering kayak gini ya. Sering tiba-tiba daunnya layu. Ini biasanya itu kena penyakit. Nah, kalau udah kayak gini mendingan buru-buru dipotek terus buru-buru dibuang daunnya sebelum nular. Karena menurut pengalaman saya tuh gitu. Nih, ini aja udah kena minor leaf nih. Tuh, ya. Makanya nanam tomat itu kalau dibilang gampang sebenarnya susah-susah gampang sih. Ini pucuk kale yang saya tancepin ini sepertinya berhasil berakar ya. Tuh, karena dia sudah mulai keluar daun baru, terus udah berminggu-minggu daunnya tetap seger. Biasanya ini berhasil tumbuh. Alhamdulillah, jadi nggak perlu nanam lagi dari awal. Sudah punya stekan kale. Nah, ini epic banget nih. Ini terong, lihat bijinya tuh. Bijinya yang warnanya biru metalik itu. Ini udah mulai tumbuh. Tuh, waktu itu kan kita semai ya. Sekitar seminggu yang lalu. Nah, ini udah mulai sprout tuh. Saya nanam banyak terongnya untuk jaga-jaga ya. Kalau ada yang gagal, jadi kita punya cadangannya banyak. Nah, kalau ini banyak yang nanya nih kemarin, kenapa yang ini enggak dicabut? Karena ini rumputnya variegata. Ini kabar daun bawang regrow. Nih, seger banget ya, alhamdulillah. Ini udah bisa mulai dipanen sih. Tuh, jadi ini sisa dapur yang waktu itu kita tanam loh. Masih inget nggak yang diproses di video yang judulnya menanam kembali raised bed dari nol. Ini ada proses waktu kita nanam daun bawang dari sampah dapur. Sekarang kondisinya sudah seperti ini, alhamdulillah. Lalu ini kucai ya, kucai yang waktu itu saya pindah tanam ke raised bed, sudah lebih baik pertumbuhannya. Ini juga udah mulai bisa dipanen ya kalau butuh. Alhamdulillah, sangat menyenangkan sekali proses nanam dari nol. Justru saya tuh suka banget mulai dari awal, menikmati pertumbuhannya dari hari ke hari gitu ya. Dan sekarang ini dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan raised bed ini udah mulai produktif ya. Bahkan di episode sebelumnya kita udah sempat panen kangkung nih yang di pinggir-pinggir ini. Udah sempat dipanen kemarin. Kabar dari pohon jeruk purut, dia sudah keluar cabangnya dan ternyata yang keluar itu cabangnya tetap tanaman jeruk purut. Karena yang lalu-lalu saya tuh pernah punya pengalaman udah 2 kali adopsi tanaman jeruk purut, tapi begitu keluar cabang daunnya tuh berbeda, bukan daun jeruk purut. Dan ternyata setelah saya perhatikan, itu tuh bibitnya hasil dari okulasi alias sambung. Jadinya dalam satu pohon itu ada 2 jenis jeruk yang berbeda. Jadi tanaman induknya itu bukan tanaman jeruk purut gitu. Sedangkan saya kan butuhnya daun jeruk purut ya.
bukan jeruk yang lain gitu. Sahabat ada yang pernah ngalamin gitu juga nggak? Ini ada telur kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu seneng banget bertelur di tanaman jeruk karena mereka itu suka dengan aromanya yang khas. Nah, kalau telurnya ini kita biarkan, biasanya nanti akan jadi ulat dan ulatnya itu akan makanin daun-daun jeruk. Mereka suka di pohon jeruk karena daun jeruk ini adalah makanan mereka. Ini saya panen daunnya, kita mau masak. Masak apa? Simak videonya sampai habis. Nah, ini daun jeruknya saya pakai untuk bikin mendol. Bumbunya pakai cabai, bawang putih, garam, gula, kencur, terus daun jeruknya tuh wajib banyak. Ini tadi pakai 8 lembar. Tulang daunnya dibuang dan wajib pakai daun jeruk yang seger ya, yang masih hijau. Makanya bagusnya tuh pakai yang baru petik gitu. Ini mau saya ulek dulu sampai halus. Nah, ini bumbunya udah halus ya. Ini wangi banget, wanginya aja udah bikin lapar. Karena saya suka pedas, jadi saya pakai cabai banyak tadi. Nah, ini tempenya mau kita hancurin. Nah, kalau udah dihancurin kayak gini tempenya, selanjutnya tinggal kita aduk rata supaya bumbunya tuh bener-bener nyatu. Ini kalau orang Malang atau orang Jawa Timur pasti udah nggak asing sama mendol ini ya. Resep aslinya saya nggak tahu. Ini dimodifikasi aja bun dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Pokoknya ini diaduk rata ya, sampai kecampur rata. Nah, ini kalau udah kecampur rata, tinggal kita bentuk. Ini saya pakai plastik ya, supaya nggak panas tangannya kena cabai rawit, karena tadi cabai rawitnya lumayan banyak. Dibentuk gitu sesuai selera ya. Ini udah saya bentuk ya. Nah, pas dibentuk tuh agak diteken-teken biar padat. Jadi kalau digoreng nggak hancur. Ini dia setelah mateng, jadi hasilnya itu garing dan crispy di luar, lembut di dalam, wangi, gurih, campur pedas. Ini enak banget loh untuk dimakan sama nasi. Bunda-bunda boleh coba di rumah. Terima kasih sudah nonton vlog kali ini, semoga bermanfaat. Happy gardening. Wassalamualaikum.